Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Saikin, watashi wa isogashikutte, ironna koto ga atte, kodomo mo byoki de, amari jikan ga arimasen deshita. Dakara, doga o sukuru koto ga dekimasen deshita. Nah, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Di bab ini kita akan belajar cara untuk menggabungkan beberapa kalimat menjadi kalimat yang panjang. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang selalu mengikuti, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau begitu kita mulai sekarang ya. Soredewa, hajimemashou. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, kalau kalimat dalam bahasa Jepang itu ada 3 jenis, yaitu kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan kalimat kata sifat. Ketiga jenis kalimat ini bisa digabungkan. Dan untuk menggabungkannya, ada peraturannya. Yuk kita lihat bersama-sama. Buat teman-teman yang belum paham mengenai kalimat kata benda, kalimat kata kerja, atau kalimat kata sifat berakhiran i dan na, bisa melihat di video saya sebelumnya yang saya taruh di caption di bawah. Yang pertama, kalimat kata benda. Misalnya, watashi wa Indonesia jin desu. Saya seorang Indonesia. Kata benda. Watashi wa gakusei desu. Pelajar, gakusei. Untuk menggabungkan dua jenis kalimat ini, kita lihat kalimat yang sebelumnya ini yang berubah. Menjadi Indonesia jin desu. Desnya kita ubah menjadi de. Watashi wa Indonesia jin de gakusei desu. Kalimat yang terakhir ini tidak berubah, tetap. Contoh lain, misalnya kita tambahkan kalimatnya jadi 3. Indonesia jin, gakusei, 17 sai desu. Jadi umur 17. Yang berubah ini yang duanya. Watashi wa Indonesia jin de, gakusei de, 17 sai desu. Nah, kalau kalimatnya kita ubah, kalimat ketiganya menjadi kalimat kata kerja. Misalnya, Nihon ni sunde imasu. Tinggal di Jepang. Menjadi, watashi wa Indonesia jin de, gakusei de, Nihon ni sunde imasu. Jadi, kita lihat yang berubah ini yang di depannya, dan yang di belakangnya ini bisa tetap. Dan perubahannya ini tergantung dengan jenis kalimatnya. Misalnya, Indonesia jin desu menjadi Indonesia jin de, 17 sai de, atau gakusei de. Karena dia adalah kalimat kata benda. Saya umur 25 tahun, adik perempuan saya umur 19 tahun. Watashi wa 25 sai de, imoto wa 19 sai desu. Nona Wan adalah orang China, seorang perawat di rumah sakit ABC. Wan-san wa Chugoku jin de, ABC byoin no kangoshi desu. Kore wa Starba no matcha frappuccino de, saizu ga grande de 640 yen desu. Yang berikutnya kita lihat kalimat kata sifat, yaitu ada kata sifat berakhiran i dan juga kata sifat berakhiran na. Misalnya kalimat kata sifat berakhiran i. Kono chokoreto wa amai desu. Kono chokoreto wa oishii desu. Untuk menggabungkan kalimat kata sifat i, kita ubah i-nya menjadi kute. Kono chokoreto wa amakute. Dan yang di belakangnya tetap oishii desu. Kono chokoreto wa amakute oishii desu. Kalau kita punya 3 kalimat, juga kita ubah yang di bagian depannya aja. Misalnya, kono chokoreto wa
amai desu, oishii desu, yasui desu, atau murah. Kono chokoreto wa amakute, oishikute, yasui desu. Jadi kita ubah yang di bagian depannya saja. Mimi-chan wa doushite Doraemon no kyarakter ga suki desu ka? 可愛くて優しくて面白い道具を持っているからです。 Bagian belakangnya selalu tetap tidak berubah. Dan kita bisa melihat bentuk kalimatnya dari kalimat di akhirnya. Misalnya tadi saya bilang yasui desu, artinya kita membicarakan masa sekarang. Tapi kalau kita lagi cerita tentang pengalaman di masa lalu, misalnya kemarin makan coklat. Coklatnya manis, enak, murah. Ano chokoreto wa. Jadi kalau kita cerita, kita bilangnya ano chokoreto wa. Yang itu ya. Ano chokoreto wa amakute, oishikute, yasukatta desu. 3 jenis kalimat ini juga kita bisa gabung-gabungkan. Misalnya, kyou wa akarui desu. Cerah. Atatakai desu. Hangat. Kyou wa ii tenki desu. Cuaca yang baik. Kita ubah kalimat depannya. Kyou wa akarukute, atatakakute, ii tenki desu. 先月、花日和に行きました。その日は明るくて、暖かくて、いい天気でした。Jadi kalau kata sifat i diubah menjadi kute. Nah, sekarang kita lihat kalau kata sifat na. Kata sifat na itu perubahannya mirip dengan kata benda. Kita lihat contohnya. Maiku-san wa shinsetsu na hito desu. Shinsetsu, tulus. Maiku-san wa handsome na hito desu. Handsome itu dari kata handsome. Dan dia berupa katakana, dan biasanya kalau dari bahasa asing itu berubah menjadi kata sifat na. Handsome na hito desu. Kedua kalimat ini bisa digabung di kata sifatnya, karena yang belakangnya hito desu itu sama. Maiku-san wa shinsetsu de, na-nya berubah menjadi de. Shinsetsu de handsome na hito desu. Karena yang belakangnya tidak diubah, hanya depannya saja. Kalau kalimatnya ada 3, kita tambahkan suteki na hito desu. Suteki itu adalah orang yang menarik. Maiku-san wa shinsetsu de handsome de suteki na hito desu. Nah, kalimat nah ini juga kita bisa gabung-gabungkan dengan kalimat kata benda, kalimat kata kerja, atau kalimat kata sifat i. Misalnya kita tambahkan kakoi. Kakoi artinya keren. Kakoi hito desu. Maiku-san wa shinsetsu de handsome de suteki de kakoi hito desu. Hanabiori no tsutaba wa kirei de oshare desu. Jadi kata sifat na-nya berubah menjadi de. Dari tadi kita menggabungkan beberapa kalimat yang memiliki sifat yang sama. Tetapi kalau kita mau menggabungkan beberapa kalimat yang sifatnya berbeda, kita bisa melihat pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu menggunakan ga, yang artinya tetapi. Misalnya, apartemen ini bagus dan luas, tetapi mahal. Kono apato wa kirei de hiroi desu ga takai desu. Yang terakhir kita lihat untuk menggabungkan kalimat kata kerja. Kalau sebelumnya di kalimat kata benda atau kata sifat biasanya dipakai beberapa kata yang digabung itu, biasanya dipakai untuk menggambarkan sesuatu. Kalimat kata kerja biasanya dipakai untuk menggambarkan beberapa
aktivitas yang berurutan. Dan untuk menggabungkan kalimat ini, itu sama, jadi hanya di bagian sebelumnya yang berubah, sedangkan kalimat akhirnya itu tetap dan tidak berubah. Bahkan kalimat terakhirnya itu bisa menggambarkan tentang kejadian tersebut. Misalnya kejadian yang sekarang berlangsung, yang kemudian hari atau yang setiap hari dilakukan, atau yang terjadi di masa lampau. Untuk perubahan di kalimat sebelumnya, kita mempergunakan kata kerja bentuk T. Buat teman-teman yang belum tahu cara untuk mengubah kata kerja dari kata dasar ke bentuk T, bisa lihat di video saya sebelumnya yang ada di caption. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 1. Rutinitas. 毎朝何をしますか? 朝7時に起きて、顔を洗って、朝ごはんを食べて、会社へ行きます。 2. Cara pergi. 家から西巣鴨駅までどうやって行きますか? Kita bisa bertanya bagaimana caranya dengan doyatte. Misalnya seperti ini. Keluar dari rumah ke stasiun Shinjuku Nishiguchi jalan 10 menit. Dari stasiun Shinjuku Nishiguchi ke stasiun Kasuga naik line kereta Oedo. Di stasiun Kasuga ganti kereta ke line Mita. Di stasiun Nishisugamo turun dari kereta. Ie o dette Shinjuku Nishiguchi eki made 10分歩いて、新宿西口駅から春日駅まで大江戸線に乗って、春日駅で三田線に乗り換えて、西巣鴨駅で電車を降ります。Ingat ketika kita bilang keluar dari rumah itu adalah ie o deru, ie o dete menggunakan partikel o. Dan ketika kita naik ke kereta atau naik ke alat transportasi adalah ni noru, ni notte. Ganti kereta adalah nori kaeru, nori kaete. Turun dari densha adalah orimas, oriru, menggunakan partikel o. Densha o orimas. 3. Menjelaskan proses, seperti proses memasak, mengambil uang di ATM, atau cara mengisi atau mencharge kartu Suica. Suica wa dou yatte charge shimasu ka? Bagaimana cara mengisi atau mencharge kartu Suica? Mazu, kado o oite, charge suru kingaku no botan ni furete, okane o irete, oto ga naru made matte, saigo ni kado o totte kudasai. Yang keempat, untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Misalnya cerita tentang liburan kamu atau cerita suatu kejadian di masa lampau. Misalnya, pada hari ulang tahun suamimu, apa yang dilakukan? Goshujin no tanjoubi ni nani o shimashita ka? Watashi wa hanabiori toいうところに行って美しいお花を見てスタバで抹茶フラペを飲みました。 Halo minasang, sedikit sharing. Bulan lalu aku pergi ke Hanabiori. Lokasinya di stasiun yang sama dengan Yomiuri-Rando di Tokyo. Di sini berupa taman bunga dan ada patung dan kuil, air terjun, serta ada rumah kaca yang di dalamnya ada Starbucks dan juga bunga-bunga gantung dan hiasan bunga lainnya. Starbucks di sini stylish karena digabung dengan dekorasi bunga-bunga dan juga ada akuarium dengan ikan hias yang cantik. Ini pemandangan dari tempat dudukku, dan aku memesan matcha frappuccino yang ukuran grande. Aku suka banget hiasan bunga pink yang di sini, di meja panjang ini.
Selain itu ada juga sofa-sofa yang menghadap keluar. Tempatnya cantik banget ya minasang. Di sini ada hewan kecil juga. Namanya kawauso dalam bahasa Jepang atau berang-berang. Di bagian kanan tertulis biodata mereka. Ada nama dan juga cerita tentang masing-masing berang-berang ini. Di sini ada toko kecil juga yang menjual tanaman dan pot. Ini adalah area utama di mana di sekelilingnya terdapat spot-spot foto di mana kita bisa berfoto dengan tema yang berbeda-beda. Sepertinya ini yang paling aku suka, karena lucu banget kita bisa foto seperti ini dengan pinggirnya ada frame bunga. Ada juga taman yang bertema Jepang seperti ini. Dan di bagian ujung adalah tempat menjual omiyage. Menuju jam 12, ada petugas yang berkeliling di rumah kaca ini untuk menginformasikan adanya pertunjukan light up pukul 12. Jadi kita menunggu di tempat ini. Ketika akan mulai, area Starbucks-nya ditutup dengan tirai dan hanya area sini yang lampunya berubah warna menjadi ungu. Setelah itu aku pulang deh. Demikianlah pelajaran kita kali ini, semoga berguna untuk kalian. Mata jikai o ai shimashou. Bye bye.